Cerita Donghua ini akan dibuka dengan diperlihatkannya sebuah jalan siluman, yaitu sebuah jalan yang menghubungkan antara kekuatan baik dan juga kekuatan jiwa jahat. Di jalan siluman tersebut, nampak jika saat ini sedang ada sebuah pertarungan sengit dari Sun Wukong melawan Banteng Api. Wukong yang didominasi dari kekuatan jiwa terang, kini harus bertarung sengit menghadapi Banteng Api yang berdominasi dari kekuatan jiwa gelap. Yang itu artinya, pada masa ini, seluruh siluman bebas bertarung saling mengalahkan satu sama lain. Karena di masa ini juga masih terjadi sebuah hukum rimba, di mana siapa yang terkuat dialah yang akan memimpin seluruh umat manusia, di mana pijakan kaki mereka di suatu wilayah yang ada di bumi tersebut. Para manusia-manusia ini juga nantinya akan menganggap semua siluman sebagai dewa, entah itu siluman gelap ataupun siluman terang. Dan di masa ini juga terjadilah sebuah pertemuan antara seorang gadis bernama Guoji dari klan keluarga Hua bersama dengan seorang pria bernama Gui Xiao dari jiwa terang yang tak lain adalah Wukong. 60 tahun pun telah berlalu, kini Guoji pun telah menjadi seorang wanita yang sudah tua atau nenek-nenek. Dikala itu, di hadapan bocil-bocil, mereka pun meminta Guoji untuk menceritakan kembali kisah pertemuannya bersama dengan Raja Kera atau Wukong. Akhirnya Guoji pun menceritakan kembali pertama kali ia bertemu dengan Raja Kera Wukong. Di masa itu, saat usia Guoji kurang lebih sekitar 12 tahun, semua orang pun sibuk untuk memuja dewa di tempat mereka, yang dimana dipercaya jika dewa gajah merupakan dewa pelindung yang selalu setia melindungi klan keluarga Hua. Dan untuk memanggil para dewa gajah untuk datang menghampiri mereka, memohon perlindungan dari roh jahat yang akan menyerang klan keluarga Hua. Orang-orang ini juga sepakat untuk menyerahkan hasil bumi mereka yang terbaik untuk persembahan bagi para dewa yang akan datang melindungi mereka. Secara mengejutkan, kekuatan jahat pun seakan datang menyelimuti tempat itu. Semua orang pun menjadi panik ketakutan, situasi pun jadi mencekam. Dan tiba-tiba Dewa Gajah pun datang dengan siluman gajah sebagai pendampingnya, karena sejatinya para dewa yang dianggap sebagai pelindung juga penolong oleh seluruh klan keluarga Hua adalah jelmaan dari siluman kegelapan. Namun walaupun demikian, mereka pun lalu bertanya pada seluruh orang yang ada di sana, persembahan apa yang akan didapatkan oleh para dewa gajah jika mereka akan mau membantu para klan keluarga Hua. Mereka pun lalu berkata, jika seluruh hasil panen terbaik bumi mereka akan dipersembahkan semuanya untuk para dewa gajah. Akan tetapi, melihat persembahan yang nampaknya kurang menggiurkan, Raja Siluman Gajah pun berkata, jika persembahan yang harus mereka terima adalah jiwa dari orang-orang itu sendiri. Situasi pun menjadi tak terkendali setelah semua orang di sana tahu jika mereka semuanya pasti akan meninggoy di tangan dewa gajah. Mereka semua pun langsung berlarian, namun sepertinya semua itu terlambat karena beberapa dari mereka telah dimakan oleh para dewa gajah atau raja gajah itu sendiri, termasuk ketua sekte mereka. Semua orang di sana pun habis dilahap oleh dewa siluman gajah. Hanya tersisa seorang gadis kecil yang tak lain adalah Guoji. Guoji pun berlari sekuat tenaga menyusuri hutan untuk kembali ke kampungnya dan memberitahukan tentang perilaku siluman gajah hari ini. Namun sialnya ia malah tersesat pada sebuah hutan terlarang. Di sana Guoji melihat ada sebuah batu meteor api yang sangat besar. Namun dikarenakan tak memiliki pilihan lain, Guoji pun akhirnya memberanikan diri untuk mendekat dan bersembunyi di balik batu itu. Walaupun menurut rumor yang beredar, jika batu itu sangatlah berbahaya untuk siapapun yang berani mendekatinya. Hingga pada akhirnya, Guoji pun terdesak oleh para siluman gajah yang mengejarnya di hadapan batu meteor api. Di sini dia pun bingung harus berbuat apa.
Dan tiba-tiba secara ajaibnya batu meteor api pun hancur dan muncul sosok siluman kera dari dalam batu meteor api tersebut yang tak lain itu adalah Wukong. Lalu kemudian Wukong pun langsung menghajar para siluman gajah yang saat ini sedang mengganggu Guoji. Singkat cerita, pada akhirnya para siluman-siluman gajah ini pun bukan tandingan dari Wukong, yang itu artinya Wukong pun dapat mengalahkan mereka semua. Guoji yang merasa ini adalah kesempatan bagus untuk melarikan diri. Ia pun kembali ke tempat klan keluarga Hua yang telah dihabisi oleh para siluman gajah. Rupanya Wukong pun mengajarnya di sana, dan sesampainya Guoji di sana, ternyata ia sudah disambut oleh Raja Siluman Gajah. Lalu pada saat Raja Siluman Gajah juga hendak memakannya seperti klan keluarga Hua yang lainnya, Wukong pun tiba-tiba datang dan langsung membuat perhitungan dengan Raja Siluman Gajah. Di sini, amarah Wukong pun menjadi semakin tak terkendali lagi. Besar ambisi Wukong untuk segera dapat mengalahkannya. Dan benar saja, seluruh siluman gajah termasuk Raja Siluman Gajah berhasil diratakan oleh Sun Wukong. Keesokan paginya, sewaktu Wukong terbangun, ia sudah berada dalam mode manusianya, menjadi sosok Gui Xiao yang sangat berkekuatan overpower tentunya. Lalu Wukong pun di sana melihat ada Guoji, yang rupanya juga Guoji lah yang telah merawat Wukong selama 1 malam penuh dari luka-lukanya sehabis bertarung hebat bersama dengan Raja Siluman Gajah. Wukong berkata pada Guoji saat ini, jika pasti tidak ada lagi dewa yang akan disembahnya. Maka kalau begitu jadikanlah aku sebagai dewa barumu. Dan untuk permintaan pertama dari Dewa Wukong, yaitu adalah Guoji harus membawakannya sebuah makanan-makanan enak untuk ia makan kali ini. Atau jika tidak, maka Guoji lah yang akan menjadi santapan untuk makan Wukong kali ini. Guoji yang merasa takut segera berlari untuk membawakan beberapa makanan, yang ternyata kali ini Wukong pun bingung kenapa ada batang berwarna kuning yang rasanya sangat enak. Guoji pun dengan rasa takut menjelaskan pada Wukong jika itu bukannya batang melainkan namanya pisang. Secara tiba-tiba Guoji pun langsung menangis. Hal itu pun membuat Guo Xiao menjadi sangat bingung. Ia pun bertanya pada Guoji, apakah yang membuatmu menangis seperti ini? Guoji menjelaskan pada Wukong jika ia selalu saja teringat dengan para klannya yang saat ini sudah diculik oleh para anggota siluman gajah yang lain dan hanya tersisa dirinya saja. Pada Guoji, Wukong pun berjanji jika ia akan membantu Guoji untuk menyelamatkan klan keluarga Hua miliknya. Guoji pun langsung menanyai seluruh monster hutan yang ada di sana, apakah mereka pernah melihat siluman gajah. Tapi sayangnya di sini tidak ada satupun dari mereka yang mengetahui ataupun melihat perihal dari siluman gajah tersebut, yang itu artinya baik Gui Xiao ataupun Guoji di sini mereka berdua harus lebih keras lagi dalam mencari klan keluarga Hua yang diculik oleh siluman gajah ataupun mungkin bersama dengan para siluman yang lainnya. Guoji lalu ingat satu hal, jika dalam situasi seperti ini pasti hanya Dewa Bumilah yang tahu keberadaan para siluman gajah bersembunyi saat ini. Wukong pun langsung menghampiri seorang anak kecil dan memaksanya untuk memberitahu di manakah tempat keberadaan Dewa Bumi saat ini. Bocah laki-laki itu pun hanya terdiam saja karena ia sangat takut dengan amarah dari Wukong. Hingga pada akhirnya ada sebuah 3 patung kepala yang dimana mereka pun lalu berkata jika dia adalah Dewa Bumi yang dicari oleh Guoji dan juga Gui Xiao. Rupanya para Dewa Bumi di sini telah tahu jika Gui Xiao adalah sosok yang telah berhasil mengalahkan siluman gajah dari jiwa gelap. Wukong pun berkata, atau Gui Xiao ini berkata, jika syukurlah jika kau sudah tahu. Aku tahu maksud kedatanganmu kemari, ujar dari Dewa Bumi. Dan jika kau ingin aku menjawab semuanya, maka kau harus mengalahkan dulu iblis bermata merah yang terkenal sangat bengis. Tanpa rasa takut, Wukong pun langsung menantang di manakah letak keberadaan iblis mata
mata merah itu, pasti ia akan mengalahkannya dengan sangat mudah. Secara tiba-tiba, para dewa bumi pun langsung membuka pintu portal menuju keberadaan Raja Iblis Mata Merah. Hal itu pun membuat Gui Xiao dan juga Guoji terjatuh terperosok ke dalam pintu portal atau lubang besar yang telah dibuka oleh para dewa bumi. Dan beruntungnya, Gui Xiao pun berhasil menangkap Guoji sebelum Guoji tiba terlebih dahulu di dasar dan menemui ajalnya. Sewaktu Guoji dan juga Gui Xiao sedang berjalan di tempat tersebut, tiba-tiba saja ada sebuah akar besar yang mengelilit dari kaki Gui Xiao. Ternyata akar itu pun tak hanya satu, melainkan jumlahnya menjadi semakin banyak. Lalu muncul sebuah cahaya berwarna hijau di sana, yang membuat Gui Xiao pun tidak bisa berbuat banyak dalam situasi semacam ini. Di sini Gui Xiao pun tak tinggal diam untuk membebaskan diri dari ikatan akar hijau ini. Tapi ternyata sewaktu ia mengeluarkan seluruh kekuatan yang dimiliki olehnya untuk bisa lepas, sayangnya ia pun juga sadar jika akar-akar hijau ini rupanya telah menyerap setiap energi yang akan dihisap oleh mereka semua. Yang itu artinya semakin Gui Xiao mengeluarkan seluruh kekuatannya, maka cengkraman energinya pasti akan langsung diserap oleh akar-akar hijau ini. Lalu setelah itu, sebuah akar hijau pun kembali muncul dari sebuah lubang goa. Rupanya, akar hijau itu pun bergerak mengenai Guoji hingga membuat Guoji pun pingsan karena energi besar dari akar hijau tersebut. Sontak saja melihat sahabat baiknya telah pingsan di tempat itu. Hal itu pun membuat amarah dari Gui Xiao semakin menjadi-jadi, hingga ia pun mengeluarkan semua kekuatan yang dimiliki olehnya. Dan di luar nalar, tali hijau itu pun akhirnya menjadi hancur. Energi besar yang berhasil dikeluarkan oleh Gui Xiao saat ini rupanya membuat tempat itu pun nyaris hancur sebentar lagi. Raja Iblis Mata Merah yang sadar akan hal itu, ia pun segera pergi dari tempat itu untuk menyelamatkan dirinya. Sementara Gui Xiao yang tak lupa sebelum pergi, ia pun membawa Guoji untuk menyelamatkan diri dari tempat tersebut. Sambil keluar dari gua itu dan terus menggendong Guoji, Gui Xiao pun terus saja mengejar Raja Iblis Mata Merah yang ternyata hanyalah seekor tikus. Sang Raja Iblis yang mengetahui jika saat ini kekuatan lawannya itu sangat besar, ia pun terus saja lari dan menghindar dari serangan Gui Xiao, hingga pada akhirnya mereka semua pun selamat dari hal itu. Namun sayangnya tidak dengan Guoji. Guoji masih terperangkap di dalam sana karena terlepas dari gendongan Gui Xiao. Gui Xiao langsung menatap tajam ke arah Raja Iblis Mata Merah atau seekor tikus, yang kemudian ia bertanya di manakah Guoji saat ini. Akan tetapi ketika Raja Iblis Mata Merah akan memberitahu keberadaan Guoji, dengan spontan para dewa bumi pun langsung menarik leher dari Raja Iblis menggunakan akar mereka, yang membuat Raja Tikus pun menjadi meninggoy di tempat saat itu juga. Gui Xiao yang sudah sangat muak dengan situasi semacam ini, ia pun segera mengubah wujudnya pada mode Wukong. Alhasil karena hal tersebut, para 3 patung dewa bumi ini pun berhasil ia ratakan, dan tersisa hanya 3 kepala yang merupakan 3 kepala dari patung dewa bumi. Dan pada akhirnya, berkat desakan dari Wukong kali ini, para dewa bumi pun sepakat untuk mengembalikan Guoji pada Wukong, hingga pada akhirnya mereka berdua pun kembali bersama sekarang. Sementara itu, di jalan kegelapan, para penguasa kegelapan pun saat ini sudah mengetahui keberadaan Wukong yang telah berhasil mengalahkan siluman gajah dan juga Raja Iblis Mata Merah. Yang nampaknya mereka semua ini berkultivasi sangat overpower sekali dan bersiap untuk bertarung habis-habisan bersama dengan Wukong pada episode mendatang. So guys, jadi kalau view dari video ini rame, pasti nanti akan dilanjutkan untuk episode keduanya. Tapi kalau sepi ya kita cari film lain yang lebih seru untuk disimak bareng-bareng. Terima kasih ya buat kalian semua yang sudah menonton video ini hingga selesai. Akhir kata mewakili segenap jajaran tim redaksi Castello Official yang bertugas yang tersebar di seluruh dunia dan beranggotakan berjumlah kurang lebih 1 orang. Gua Castello pamit undur diri dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.